Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Sugiman dan juga teman-teman. Saya Ika Febrianawati hari ini akan memaparkan materi mengenai konsep pengukuran. Nah, jadi untuk mengawali pengenalan materi pengukuran, kita bisa mengenalkan dulu apa itu pengukuran dan bagaimana prosesnya. Nah, agar pembelajarannya lebih bermakna, siswa bisa memulai dengan menemukan konsep-konsep secara mandiri. Kita bisa memberikan challenge seperti ini. Berhubung yang dekat dengan siswa itu ada meja dan kursi, kita bisa memberikan challenge apa saja yang dapat kita ukur dari meja dan kursi berikut. Dari sini, kebanyakan siswa itu akan menggunakan penggaris. Nah, kita bisa mengarahkan bahwa mengukur itu tidak sepenuhnya harus menggunakan penggaris. Mereka bisa menggunakan alat-alat yang mereka punyai seperti buku, kemudian pensil, penghapus, atau mungkin menggunakan tangan mereka seperti jengkal atau mungkin jari seperti itu. Kebanyakan dari siswa nanti akan menemukan lebar dari meja ini, mungkin mereka menggunakan ini selain penggaris ya, mungkin mereka akan menggunakan pulpen. Ternyata ada 1, 2, 3 pulpen untuk mengukur lebar dari meja. Kemudian mungkin mereka akan mengukur panjang dari meja. Dan itu ada tinggi dari meja. Nah, untuk kursi juga demikian. Mungkin tingginya kursi. Mereka juga menemukan panjangnya kursi ini. Atau mungkin yang lebih kreatif, mereka menemukan luas dari permukaan meja ini. Menggunakan buku yang disusun seperti ini, ternyata mungkin membutuhkan 6 buku seperti itu. Nah, ini akan terjadi pada benda-benda yang kita ukur itu sifatnya kubistis. Jadi lebih mengarah pada pengukuran luas seperti itu. Coba kita ganti challenge-nya seperti ini. Kita menyuruh mereka untuk mengukur ember. Apa saja yang bisa mereka ukur dari ember ini. Nah, kita bisa menyiapkan perangkat-perangkat tambahan seperti sedotan, tali, bola, air. Kemudian untuk merangsang mereka mengukur berat, kita menyiapkan timbangan gantung, kemudian kita siapkan juga ubin-ubin persegi, kertas persegi gitu, kertas berpeta seperti itu. Nah, kemungkinan mereka akan lebih kreatif dan juga bervariasi dalam mengukur ember ini tadi. Nah, yang pertama, memang ini yang paling sering dipikirkan oleh siswa, mereka akan mengukur panjang. Jadi mereka akan menggunakan sedotan, batang, tali, seperti itu. Nah, ini digunakan untuk mengukur, kalau batang, kita bisa melihat mereka akan mengukur tingginya. Jadi ada berapa batang? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi mereka akan menemukan bahwa tinggi dari ember ini adalah 7 batangan. Kemudian mereka juga bisa menggunakan tali untuk mengukur keliling dari ember ini tadi, atau perlu berapa panjang tali untuk mengitari ember ini. Selanjutnya, mereka akan berpotensi untuk mengukur volume. Kita tadi juga menyiapkan bola, air, kubus-kubus kecil, itu mereka bisa masukkan ke dalam ember. Nah, kira-kira butuh berapa bola untuk mengisi penuh ember ini? Atau mungkin butuh berapa airnya seberapa untuk mengisi penuh ember. Selanjutnya, mereka akan mengukur berat. Nah, tadi kita sudah menyiapkan timbangan gantung, mereka juga akan berpotensi untuk mengukur berat. Nah, di sini mereka akan belajar untuk menilai berapa nilai pegas yang dihasilkan dari pengukuran berat. Nah, selanjutnya mereka juga akan berpotensi mengukur luas. Jadi, kertas-kertas berpeta yang telah kita siapkan ini, mereka bisa mengukur luas permukaan dari ember. Kira-kira butuh berapa kertas berpetak untuk mengukur seluruh permukaan ember ini. Nah, ini kita lebih bervariatif mereka untuk melakukan pengukuran seperti itu. Nah, dari kegiatan yang telah dilakukan siswa ini tadi, siswa akan lebih mudah untuk menemukan apa itu makna dari pengukuran. Nah, kita bisa menampung semua pendapat yang disampaikan oleh siswa.
kita juga bisa mengukur, oh ternyata seberapa jauh pemahaman siswa mengenai pengukuran. Kemudian kita simpulkan bersama, kita bisa membuat kesimpulan seperti ini. Pengukuran adalah kegiatan untuk menemukan nilai hasil perbandingan antara besaran suatu benda dengan besaran lain yang memiliki satuan tertentu. Nah, besaran suatu benda, jadi perbandingan besaran suatu benda. Tadi kita telah mengukur panjangnya meja atau mungkin lebarnya meja. Lebar dari meja ini, lebar ini itu adalah satu besaran yang dimiliki oleh meja. Kemudian besaran lain, kita tadi menggunakan pulpen. Pulpen ini juga memiliki panjang atau satuan yang sama dengan meja tersebut. Jadi kegiatan mengukur lebar meja dengan menggunakan pulpen itulah yang dinamakan dengan salah satu contoh pengukuran. Selain pengukuran, kita juga akan menemukan makna dari atribut atau besaran. Besaran sendiri adalah sesuatu yang dapat diukur serta dapat dinyatakan dengan angka dan memiliki satuan. Contohnya, tadi kita mengukur panjang, luas, massa, volume, sekitar itu. Kemudian kita juga mengenal satuan atau unit yang merupakan pembanding dalam pengukuran. Nah, satuan ini itu kan juga terdiri dari dua, ada standar dan non-standar. Untuk satuan standar itu biasanya dihasilkan dari alat-alat ukur yang standar. Kenapa dinamakan standar? Karena satuan ini jika digunakan oleh semua orang atau mungkin dimanapun mereka berada, siapapun yang menggunakan atau mungkin waktunya kapan saja, itu hasilnya akan sama. Ketika 1 meter kayu di sini, ketika digunakan oleh anak-anak Amerika, itu juga 1 meter sama. Nah, itu yang dinamakan dengan satuan standar. Sedangkan satuan non-standar sendiri, itu bisa berupa jengkal, gelas, bola. Nah, tadi kita kan juga menggunakan benda-benda yang ada di sekitar kita. Itu termasuk contoh satuan non-standar, karena bisa jadi ember yang terisi penuh tadi dengan 10 bola di sini, bisa jadi menggunakan bolanya orang Amerika itu akan berbeda. Atau mungkin ketika kita mengukur meja dengan menggunakan jengkal satu anak dengan anak yang lain, itu akan berbeda. Jadi seperti itu yang dinamakan dengan non-standar. Selanjutnya, kita juga memahami apa itu proses pengukuran. Nah, jadi proses pengukuran itu terdiri dari 3 langkah utama, yaitu yang pertama, kita harus mampu menentukan objek serta besaran yang ingin diukur. Contohnya, kita tadi mengukur meja, objeknya meja, kemudian besaran yang ingin diukur luas. Kemudian selanjutnya yang nomor 2, tentukan satuan ukurnya. Nah, satuan ukurnya kita tadi menggunakan buku. Kita menggunakan satuan yang non-standar, kita menggunakan buku. Selanjutnya yang terakhir, bandingkan satuan tersebut. Jadi kita membandingkan buku-buku itu tadi, bisa dengan cara mengisi, mencocokkan, dan lain-lain dengan besaran yang sedang diukur pada benda. Nah, jadi kita bandingkan buku tadi. Dengan cara ini kita bandingkan dengan meja. Nah, banyaknya satuan yang dibutuhkan agar sesuai dengan objek ukur adalah hasil ukurnya. Jadi banyaknya buku yang diperlukan untuk menutupi seluruh luas permukaan meja itu tadi, itu adalah hasil ukurnya. Jadi luas meja sama dengan 6 buku. Seperti itu. Yang selanjutnya yaitu keterampilan pada proses pengukuran. Jadi siswa dikatakan terampil dalam proses pengukuran itu apabila sudah memenuhi 3 tahap ini. Yang pertama yaitu mahir dalam membuat perbandingan. Nah, untuk aktivitas belajarnya sendiri ya seperti membuat perbandingan pada besaran yang diukur. Misalnya, mereka sudah mahir dalam membandingkan panjang pensil dengan panjang buku. Mana yang lebih panjang? Atau mungkin perbandingan tinggi pohon kelapa dengan tinggi pohon mangga yang ada di depan kelas itu tinggian mana?
Intinya mereka sudah bisa membuat perbandingan mana yang lebih tinggi, mana yang lebih panjang, mana yang lebih berat, seperti itu. Nah, kemudian tahap yang kedua, terampil dalam menggunakan berbagai model satuan pengukuran. Oke. Terampil dalam menggunakan berbagai model satuan pengukuran ini mulai dari non-standar hingga standar. Jadi semua mahir dalam pengukuran panjang, mereka bisa menggunakan satuan yang non-standarnya panjang hingga satuan standarnya panjang. Maka mereka bisa dikatakan mahir atau terampil pada tahap kedua ini. Untuk tahap yang ketiga, mereka menggunakan alat ukur yang standar. Jadi benar-benar alat ukur yang standar digunakan oleh semua orang. Kalau panjang, mereka yang mungkin mahir dalam menggunakan penggaris, mahir dalam menggunakan pita ukur, seperti itu. Nah, serta aplikasinya nanti, mungkin mereka akan menemukan berbagai rumus dalam pengukuran. Nah, selain menggunakan alat ukur, ini mereka juga harus bisa menafsirkan hasil ukurnya. Nah, inilah step terakhir mereka dikatakan terampil dalam proses pengukuran. Selanjutnya, yaitu mengenalkan besaran dan satuan pada pengukuran di SD. Oke, kita bisa mulai dengan mengenalkan satuan non-standar. Mengenalkan satuan melalui hal-hal yang terdapat di sekitar kita dan dapat digunakan dalam pengukuran. Jadi, siswa dapat menggunakan bagian-bagian tubuh, karena yang paling dekat dengan siswa itu bagian-bagian tubuh, kita bisa mengenalkan dari yang pertama itu dari bagian tubuh. Nah, ya misalnya jengkal, atau mungkin hasta, atau langkahnya, seperti itu. Selanjutnya, bisa menggunakan benda-benda yang ada di sekitar. Nah, misalnya ini tadi, kita ingin mengukur panjangnya pensil. Kita juga harus menggunakan alat yang memiliki panjang. Misalnya ini contohnya peniti. Nah, penitinya ini kita jejer terus hingga panjangnya itu sama. Kira-kira segini ya mungkin. Segini, terus di sini juga peniti, di sini peniti. Nah, kira-kira mungkin ada 1, 2, 3, 4, 5 peniti. Ya mungkin 5,5. Nah, pada proses pengukuran non-standar ini, kita juga harus mengenalkan tidak sepenuhnya pengukuran itu selalu menghasilkan satuan yang utuh. Mungkin saja ada setengah peniti di sini. Jadi hasilnya bisa 1, 2, 3, 4, 5, dan 5,5 peniti. Selain itu, mungkin kita menggunakan gelas dan botol untuk mengukur volume air pada ember. Jadi butuh berapa gelas air untuk mengisi penuh satu ember. Seperti itu. Nah, satuan non-standar ini merupakan gambaran awal atau latar belakang bagi siswa untuk dapat memahami satuan standar dengan baik. Nah, setelah mengenal baik satuan non-standar, kita juga harus mengenalkan satuan standar. Nah, untuk tujuan serta langkah yang harus dilakukan seperti ini. Yang pertama, mereka harus akrab dengan satuan standar. Nah, karena tadi mereka sudah mengenal satuan non-standar, kita bisa memanfaatkan itu untuk lebih mengenalkan mereka kepada satuan standar. Misalnya ini, rata-rata kuku seseorang itu memiliki lebar 1 cm. Jadi mereka sudah memiliki bayangan 1 cm itu seperti apa sih? Nah, sentimeter di sini kan merupakan satuan standar. Nah, kuku mereka itu satuan non-standar. Mereka menggunakan satuan non-standar yang dekat dengan mereka itu sebagai tolok ukur. Sehingga mereka akan lebih akrab, mereka lebih mengenal 1 cm itu seperti apa. Begitu juga yang lainnya. Mungkin kita akrab dengan botol minuman yang 1 liter. Nah, jadi siswa akan mempunyai gambaran 1 liter itu seberapa sih? Seperti itu. Selanjutnya, mereka mampu memilih satuan yang sesuai. Jadi, misalnya kita akan mengukur meja ini. Lebih baik menggunakan satuan meter atau sentimeter. Tentunya siswa akan lebih memilih menggunakan sentimeter. Bisa juga sebenarnya menggunakan meter, tapi mungkin hasilnya akan
Intinya kurang baik, tidak sebaik dengan menggunakan sentimeter. Selanjutnya mereka akan mengukur massa dari susu ini. Kira-kira susu ini lebih baik menggunakan liter atau mililiter. Ada yang mungkin lebih senang menggunakan liter. Jadi mungkin kalau susunya ini banyak atau besar, lebih menggunakan liter. Tapi ada juga yang lebih memilih menggunakan mililiter. Karena mililiter itu lebih detail seperti itu. Kemudian ini luas area rumah. Apakah mereka lebih memilih menggunakan meter persegi atau mungkin sentimeter persegi? Tentunya ini akan lebih mudah menggunakan meter persegi. Karena jika sentimeter persegi, angkanya ini akan terlalu besar atau terlalu banyak. Tapi ini juga tidak harus saklek gitu. Maksudnya mana yang lebih sesuai. Selanjutnya, yang ketiga, mereka dapat memahami hubungan antar satuan. Ini contohnya, ada satuan panjang. Di satuan panjang itu ada satuan standar yang sentimeter dan milimeter. Kira-kira panjang dari krayon ini jika dinyatakan ke dalam sentimeter itu berapa? Ternyata hasilnya adalah 7. Di sini ini dihasilkan 7. Ini artinya dalam sentimeter mereka menghasilkan 7. Bagaimana kalau di milimeter? Menghitungnya berarti garis-garis yang kecil ini. Nah, setelah diukur atau dihitung semuanya ternyata menghasilkan 70 mm. Hingga kita bisa menjawab 1 cm sama dengan berapa milimeter. Jadi setiap 1 cm itu ada 10 mm. Nah, siswa juga harus memahami hubungan antar satuan seperti ini. Ini tidak hanya berlaku di panjang, tapi satuan yang lain. Seperti 1 liter itu berapa mililiter atau 1 gram berapa miligram seperti itu. Selanjutnya ada peran perkiraan dan pembulatan. Nah, jadi perkiraan dalam pengukuran adalah proses menggunakan informasi secara visual untuk mengukur atau membuat perbandingan tanpa menggunakan alat ukur. Jadi hanya dengan melihat saja kita memperkirakan berapa sih panjangnya, berapa sih lebarnya, seperti itu. Perkiraan membantu siswa fokus pada besaran yang diukur dan proses pengukurannya. Kemudian, perkiraan menumbuhkan motivasi pada kegiatan pengukuran. Selanjutnya, ada perkiraan membantu siswa lebih mengenal satuan dan penggunaan tolok ukur untuk membuat perkiraan mengembangkan penalaran perkalian. Misalnya seperti ini. Kita ingin memperkirakan panjang dari meja. Nah, kita menggunakan pulpen. Untuk poin yang pertama ini kita fokus pada besaran. Kita ingin mengukur panjangnya. Kemudian proses pengukurannya kita menggunakan pulpen. Pulpen yang dijejer-jejer seperti itu. Perkiraan menumbuhkan motivasi pada kegiatan pengukuran. Kemudian perkiraan membantu lebih mengenal satuan. Nah, jadi ketika kita tadi menentukan pulpen ini sebagai satuannya, itu secara tidak langsung kita juga langsung mengenal bahwa satuannya panjang meja itu bisa kita gunakan pulpen yang juga memiliki satuan panjang. Seperti itu. Kemudian penggunaan tolak ukur untuk membuat perkiraan mengembangkan penalaran perkalian. Nah, ketika kita menentukan semua meja ini panjangnya sama dengan 4 pulpen. Ini mengembangkan penalaran kita bahwa jika pulpen dijejer-jejer itu ternyata membutuhkan 4 kali pulpen. Seperti itu. Kemudian ini ada poin bahwa pada kegiatan perkiraan kita juga dapat menekankan pada penggunaan pembulatan. Nah, kegiatan perkiraan itu cenderung menggunakan pembulatan. Sebenarnya kita mengukur tingginya pohon kelapa. Pasti kita langsung mengatakan 15 meter, 14 meter, 20 meter, mungkin seperti itu. Kita tidak akan terlalu memperhatikan secara detail. Misalnya 15 meter, 3 meter, seperti itu. Jarang sekali kita menggunakan hal-hal detail pada perkiraan. Jadi langsung dibulatkan saja 15 meter, seperti itu. Selanjutnya, strategi mengajarkan perkiraan. Jadi yang pertama, kembangkan dan gunakan tolak ukur atau referensi untuk satuan penting.
Oke, kita menggunakan tolok ukur untuk satuan penting. Kemudian, gunakan istilah potongan apabila diperlukan. Selanjutnya, gunakan istilah bagian-bagian. Gunakan suatu satuan tertentu secara berulang. Nah, misalnya ini. Anak ini ingin mengukur lebar dari atau panjangnya ruangan. Dia bisa menggunakan tolak ukur ini. Ini ada jendela, kemudian papan, dan juga lebih sedikit seperti ini. Jadi mereka menggunakan windows, bulletin board, dan space between ini, menggunakan ini, space di sini itu sebagai potongan-potongan. Jadi mereka menggunakan potongan ini. Kemudian dia juga memperkirakan ini dengan menggunakan tinggi tubuhnya. Tolak ukurnya itu adalah tubuhnya sendiri. Jika tingginya dia itu ada 5 kaki, kira-kira dia membutuhkan berapa tinggi tubuhnya. Di sini sudah diperkirakan dia membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dengan menggunakan tolak ukur tubuhnya sendiri, kira-kira dia membutuhkan 5 kali tingginya, kemudian kira-kira ada 3 kaki lebih atau 3 more feet. Jadi ini karena ini tadi 5 dikalikan ada 5 kaki jadi 25 kaki ditambah 3 lebih jadi ada 28. Kira-kira seperti itu. Oke, sekarang kita memiliki satuan besaran dan satuan yang pertama, itu panjang. Nah, untuk secara pengertian sendiri, panjang memiliki banyak bentuk. Antara lain, garis satu dimensi yang menghubungkan 2 titik, jadi dapat berupa ketinggian, jarak, kedalaman, ukuran keliling, atau diagonal benda. Untuk satuannya sendiri, ada yang non-standar, ada jengkal, langkah, dan lain-lain. Untuk standarnya, ada meter, kilometer, sentimeter, dan lain-lain. Nah, meter di sini, ini merupakan SI. SI itu apa sih? Standar internasional. Jadi standar yang ditetapkan oleh seluruh dunia secara internasional. Kemudian ada imperial. Imperial itu apa? Imperial itu adalah satuan yang berlaku di Inggris. Jadi di Inggris itu cenderung mengukur panjang dalam satuan inci, kaki, yard, atau mil. Kemudian untuk alat ukurnya, untuk non-standar sendiri ada anggota tubuh. Tadi kita sudah belajar mengenai itu, kemudian langkah kaki dan tali. Untuk standarnya ada penggaris, pita ukur, roll meter, tergantung apa yang akan kita ukur. Jadi ada berbagai alat ukur untuk panjang. Nah, yang pertama kegiatan belajar yang kita lakukan adalah perbandingan panjang secara persepsional. Kita tadi mengingat ya bahwa tahap mahir dalam pengukuran itu ada yang pertama yaitu membuat perbandingan. Jadi di level kelas awal hingga kelas 1 itu masih membandingkan panjang-panjang dari benda. Contohnya yang pertama ini. Adakah yang berbeda? Tentu siswa yang sudah mampu melakukan perbandingan akan mengatakan bahwa untuk balok yang ini itu panjangnya berbeda daripada 2 lainnya. Kemudian apakah mereka berbeda panjangnya antara pensil dengan krayon? Nah, ternyata lebih panjang mana? Lebih panjang pensil atau lebih panjang krayon? Ternyata lebih panjang pensil. Seperti itu. Selanjutnya, perbandingan panjang secara langsung. Ini juga untuk kelas awal hingga kelas 1. Di sini ada 2 pensil warna yang panjangnya itu hampir sama. Kira-kira bagaimana cara mengetahui apakah mereka itu panjangnya berbeda atau sama? Bisa menerapkan seperti ini. Jadi mereka bisa ditegakkan seperti ini atau mungkin bisa dibaringkan, terserah. Yang pasti di sini itu baseline-nya ini itu sama. Jadi nanti kan kita tinggal mengetahui kira-kira tingginya ini sama atau tidak. Ternyata lebih tinggi yang kuning. Seperti itu. Kemudian perbandingan secara langsung, nah ini membandingkan dengan satu objek di sini. Jadi bandingkan benda-benda yang kamu miliki dengan panjang kapur biru ini. Jadi tolak ukurnya adalah kapur.
dengan berbagai benda yang dimiliki siswa akan terdapat 3 kemungkinan ini. Jadi ada benda yang lebih pendek, kemudian ada yang hampir sama atau sama dan lebih panjang. Oke, daripada kapur ini. Tolak ukurnya adalah kapur. Selanjutnya, perbandingan panjang secara tak langsung. Maksudnya tak langsung berarti mereka mengukur secara tidak langsung menggunakan alat ukur pada benda itu. Jadi bisa menggunakan tali seperti ini. Jadi ada panjangnya meja, panjangnya papan tulis, panjangnya tingginya kursi seperti itu. Mereka bisa menggunakan tali, kemudian tali itulah yang kita bandingkan. Seperti itu. Selanjutnya, pengukuran panjang dengan satuan non-standar. Ini untuk kelas 2 dan kelas 3. Jadi ini seperti lembar kerjanya seperti ini. Kira-kira berapa sedotan yang dibutuhkan untuk mengukur outline dari seseorang, dari orang tersebut. Jadi kita gambar dulu outline-nya seperti ini. Selanjutnya tinggal kita jajarkan saja sedotan-sedotan. Jadi mereka akan memperkirakan terlebih dahulu. Kira-kira butuh berapa sedotan ya? Mereka tulis di sini. Mungkin mereka akan memperkirakan butuh 25. Nah, ternyata setelah dihitung, mungkin ada 30 atau berapa, itu terserah. Selanjutnya, mereka juga akan mengukur panjang dari meja, itu menggunakan batangan-batangan seperti ini. Jadi tetap dimulai dengan melakukan estimate dulu atau perkiraan dulu, baru diukur secara langsung. Nah, yang terakhir mereka harus mengukur keliling dari buku matematika menggunakan satuannya paperclip atau klip kertas. Kembali lagi, mereka memperkirakan dulu, baru mengukur yang sebenarnya. Selanjutnya, untuk pengukuran ini tadi kita juga harus mengenalkan fractional part of unit. Jadi siswa harus dikenalkan bahwa hasil pengukuran dapat berupa bagian pecahan dari satuan. Misalnya seperti ini. Ketika tadi kita mengukur keliling dari buku ini, kan tidak sepenuhnya hasil ukurnya itu akan penuh. Maksudnya seperti mungkin tidak harus penuh 50 klip. Bisa saja masih lebih sedikit, masih tersisa space sedikit yang kira-kira itu sama dengan setengah klip. Jadi mungkin 50,5 atau 50 setengah dari klip. Seperti itu. Selanjutnya, yang kelima ada kegiatan eksplorasi alat ukur dengan satuan standar. Jadi ini dilakukan di kelas 3. Jadi di kelas 3 itu harus dikenalkan berbagai jenis alat ukur panjang dan mereka harus tahu kira-kira menggunakan alat-alat yang mana untuk melakukan pengukuran. Nah, yang selanjutnya pengukuran panjang dengan satuan standar. Jadi di sini untuk mengukur satuan panjang secara standar, alat ukurnya tadi salah satunya adalah penggaris. Nah, untuk menghindari miskonsepsi dari siswa, kegiatan yang pertama kita lakukan itu bisa seperti ini, membuat penggaris sendiri. Nah, jadi kita menggunakan ini ada kubus-kubus di sini, atau ini mungkin balok, yang disusun secara berjajar seperti ini. Nah, satu balok ini panjangnya ini bisa dibuat 1 cm. Ini berarti juga 1 cm, 1 cm hingga ada 8 balok. 8 balok ini kita susun seperti ini. Nah, ini nanti akan membantu siswa bahwa di sini yang pertama, angka pertama yang ada pada penggaris itu adalah 0. Jadi bukan 1 diletakkan di sini terus 2 di sini, tapi dimulai dari 0 kemudian 1. Nah, hasil pengukurannya nanti itu ada angka yang ditunjukkan di paling belakang atau di akhirnya. Seperti itu. Ini contohnya, mereka harus mengukur pensil. Oke, kita mengukur pensil menggunakan penggaris. Jadi titik awal mengukur pensil itu dari sini. Jadi di sini ada titik 0. Nah, untuk hasil ukurnya itu adalah hasil akhirnya di sini. Ternyata ada di angka 11. Berarti hasilnya ada 11 cm. Seperti itu.
Selanjutnya, pengukuran panjang benda yang tak beraturan. Nah, misalnya mereka itu suruh mengukur ini panjang dari outline-nya daun. Caranya bagaimana? Kita bisa memanfaatkan tali atau benang. Jadi benang ini kita itari sekitar daun seperti ini tadi yang abu-abu. Kemudian kita luruskan benangnya, kita ukur. Nah, ternyata panjangnya benang ini ada 12 cm seperti itu. Kemudian pengukuran panjang benda dalam beberapa satuan. Jadi kita mengenal panjangnya satuan itu kan dalam beberapa satuan ya. Jadi ada contohnya ada sentimeter dan milimeter. Siswa harus paham berapa panjangnya paperclip di sini jika menggunakan senti. Ternyata menunjukkan 3. Kemudian jika menggunakan milimeter itu ada 30. Jadi bisa mengukur dalam beberapa satuan. Yang selanjutnya kita juga mengenal besaran luas, di mana luas merupakan jumlah satuan yang dibutuhkan untuk menutupi suatu permukaan atau bidang 2 dimensi dalam sebuah batasan wilayah tertentu. Satuannya sendiri untuk non-standar ada petak kertas, ubin, dan lain-lain. Untuk yang standar ada meter persegi, itu untuk yang SI-nya. Kemudian ada sentimeter persegi, kilometer persegi, dan lain-lain. Alat ukurnya untuk non-standar itu bisa kertas berpeta, ubin. Untuk yang standar itu cenderung menggunakan rumus luas seperti itu. Yang selanjutnya yaitu kegiatan dalam besaran luas. Yang pertama ada perbandingan luas secara persepsional. Ini juga berlaku untuk kelas awal hingga kelas 1. Nah, adakah yang berbeda dari 3 lingkaran ini? Jadi ada lingkaran 1, 2, 3. Tentu yang mampu melakukan perbandingan luas akan mengatakan yang ketiga ini berbeda. Selanjutnya, buku 1 dengan buku 2. Apakah mereka berbeda atau luasnya sama? Tentu yang mampu melakukan perbandingan akan mengatakan luas buku matematika atau luas buku yang pertama ini lebih luas dibandingkan buku yang kedua. Selanjutnya, perbandingan luas secara persepsional ini berlaku pada bentuk-bentuk yang berbeda. Ketika tadi bentuknya sama, ini berbeda. Apakah luas A, B, kemudian C ini sama ataukah berbeda? Nah, kita bisa melakukan pendekatan seperti ini. Kita bisa memotong segitiga ini seperti ini, jadi ada 2 bagian. Kemudian untuk kubus atau baloknya ini ada juga 2 bagian, kemudian ini juga ada 2 bagian. Nah, bagi siswa yang kreatif bisa menemukan seperti ini, mereka akan mengatakan bahwa ketiga bangun ini sama luasnya, karena terdiri dari 2 bagian yang sama luasnya. Seperti itu. Selanjutnya, perbandingan luas secara langsung antara buku 1 dengan buku 2 ini. Bagaimana cara membandingkan luasnya? Bisa dengan cara seperti ini. Jadi dibandingkan secara langsung, ditata dengan sejajar seperti ini. Jadi kan ketahuan ini yang lebih luas. Kemudian ditumpuk seperti ini. Jadi buku hijau ini di belakang, ini di depan. Mana yang lebih luas? Ternyata masih ada sisi buku hijau yang kelihatan. Jadi buku hijau yang lebih luas. Selanjutnya, pengukuran luas dengan satuan non-standar. Berapa luas dari perangko ini? Jadi kita bisa menggunakan kertas berpetak, misalnya seperti ini. Jadi perangko ini menempati berapa satuan kubus di sini. Nah, ini ternyata ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Artinya luas dari perangko itu adalah luas 20 kubus satuan, seperti itu. Selanjutnya, pengukuran luasnya bisa dengan meletakkan kubus-kubus satuan itu tadi pada luas area yang ingin diukur. Nah, jadi area yang biru ini itu area yang ingin diukur. Nah, kita bisa menggunakan kertas-kertas kubus kecil ini tadi untuk diletakkan di permukaannya. Nanti kita tinggal menghitung berapa
kubus satuan yang diperlukan untuk memenuhi permukaan ini tadi. Nah, untuk sisa-sisa seperti ini bagaimana? Nah, ini kita anggap saja setengah dari kubus. Ini juga setengah dari kubus. Jika kita gabung, maka ini 1. Ini juga setengah dari kubus. Yang di pojok sini juga setengah dari kubus. Jika kita gabungkan, ini sama dengan 1. Jadi kita tinggal menambahkan, ini ada 2 kubus seperti itu. Selanjutnya, pengukuran luas dengan satuan standar. Kita bisa menggunakan bantuan satuan yang non standar tadi. Jadi seperti ini. Tetap kita peta-petakan. Nah, tapi peta ini kita harus menentukan bahwa panjang luasnya ini ada 1 cm persegi. Jadi kesininya 1 cm, ininya juga 1 cm. Jadi dengan menggunakan satuan yang standar ini kita bisa menghitung ada berapa peta. Ternyata ada 20 peta. Berarti untuk luasnya ada 20 cm persegi. Seperti itu. Selanjutnya, berbekal dari ilmu yang tadi, kita akan lebih mahir dalam menentukan luas. Jadi kita hanya menempelkan kubus satuan ini pada pinggirnya saja. Ternyata di sini membutuhkan 7 kubus satuan dan di sini juga membutuhkan 7 kubus satuan. Artinya, ke sampingnya ini juga membutuhkan 7, ini juga 7, ini sama, ke atas ini juga 7, ini dan 7. Jadi bisa kita simpulkan menghitungnya ini tinggal 7 kali 7 saja. Nah, yang hasilnya 49. Selanjutnya, untuk yang balok juga sama. Di sini membutuhkan 10. Dan untuk ke atasnya atau sampingnya ini membutuhkan 5 kubus satuan. Tinggal kita kalikan saja 5 kali 10. Atau hasilnya adalah 50 kubus satuan. Dari sini kita menemukan rumus bahwa luas itu dapat didapatkan dari panjang kali lebarnya. Atau kubus satuan yang ada pada panjang dikalikan jumlah kubus satuan pada lebar. Seperti itu. Selanjutnya bagaimana jika bentuknya seperti ini? Nah, kita mulai dari bagaimana cara kita menentukan berapa luasnya. Ada 2 cara, bisa seperti ini. Kita potong dulu di sini, kemudian kita potong di sini. Jadi ada 3 area yang kita hitung. Ada area 1, area 2, area 3. Kita bisa hitung masing-masing area ini kemudian kita jumlahkan. Atau seperti ini, cara yang kedua, kita bisa membulatkan luas areanya seperti ini, selanjutnya kita kurangi dengan area yang ini dan area yang ini. Seperti itu. Jadi bagaimana kalau bentuknya itu seperti ini? Bagaimana cara mengukurnya? Nah, ini masuk ke pengukuran luas benda tak beraturan. Jadi misalnya kita akan mengukur luas daun, kita juga menggunakan peta-peta seperti ini. Jadi kita hitung saja peta-peta yang kita gunakan itu berapa. Seperti itu. Selanjutnya ada besaran yang ketiga, ada volume dan kapasitas. Volume sendiri merupakan dapat digunakan untuk merujuk pada intensitas yang ditampung oleh suatu wadah. Satuan standarnya untuk satuan yang SI-nya ada meter kubik, yang lainnya ada sentimeter kubik, kilometer kubik, dan lain-lain. Kemudian untuk kapasitas, itu pada umumnya digunakan pada jumlah maksimal yang dapat ditampung sebuah wadah. Misalnya seperti ini. Di sini ada suatu ember. Kapasitasnya berarti adalah penuh, secara penuh seperti ini. Isi secara penuh. Sedangkan volume bisa saja kan ini diisi air segini saja. Maksudnya setengah saja. Jadi intinya volumenya itu yang ini, kapasitasnya itu semuanya. Ini kapasitas. Tapi volume itu sebenarnya juga bisa penuh. Jadi volume dan kapasitas itu bisa sama ketika volumenya itu penuh. Seperti itu. Kemudian untuk alat ukurnya sama, non standarnya bisa bola, kubus, dan lain-lain tadi. Kemudian untuk standarnya bisa gelas ukur, gelas pancuran, atau rumus dari volume. Yang pertama kita lakukan, kegiatan pertama adalah perbandingan. Ini ada 3 gelas. Kira-kira adakah yang berbeda volumenya? Tentu ini ya yang berbeda. Kemudian ini ada 3 toples. Kira-kira mana? Apakah mereka berbeda atau sama? Dari kasat mata saja atau dari secara langsung itu inilah yang terbesar, kemudian ini yang terbesar,
ini nomor 2 terbesar, ini yang ketiga terbesar. Seperti itu. Sekarang perbandingan secara langsung, caranya seperti tadi, kita letakkan secara sejajar dengan baseline-nya ini sama seperti itu. Untuk yang selanjutnya, kita melakukan pengukuran volume dengan satuan non standar. Ini untuk kelas 5 hingga kelas 6. Jadi kita akan mengukur volume dari kardus ini. Alat yang kita gunakan adalah kubus-kubus satuan kecil seperti ini. Jadi kita tata, kita masukkan ke dalam kardus kira-kira membutuhkan berapa kubus satuan. Nah, tadi kita sudah belajar bahwa untuk luas itu kita bisa mengalihkan sisi samping ini atau panjang. Ini jadi ada 4 dan ini membutuhkan 3, jadi kali 3. Karena ini ternyata tidak hanya membutuhkan satu tumpukan, tapi juga membutuhkan 2 tumpukan seperti ini. Jadi nanti akan ada 2 kali dari luas yang bawahnya. Jadi untuk tingginya ini ada 2 tumpukan. Jadi tinggal kita kalikan 3 tadi, dikalikan 4, hasilnya 12. Kemudian kita kalikan lagi dengan 2, yang hasilnya adalah 24. Jadi ada 24 kubus satuan. Atau kalau ingin menghitung manual juga bisa, ada 24 kubus satuan. Selanjutnya, mengukur volume ember. Mengukur volume ember ini karena paling mudah itu menggunakan air. Nah, jadi diisi air. Kita mengisi airnya itu tidak sembarangan, jadi menggunakan gelas. Kira-kira berapa gelas air yang dibutuhkan agar ember ini dapat terisi penuh? Misalnya menggunakan 50 gelas, atau mungkin jika menggunakan botol hanya membutuhkan 35 botol air bisa mengisi penuh ember seperti itu. Selanjutnya kita akan menggunakan satuan yang standar. Masih seperti yang tadi, jadi kita menggunakan kubus satuan, tapi kubus satuan ini sudah ada ukurannya. Jadi untuk sisi tingginya ini ada 1 cm, ininya juga 1 cm, sisi ini juga 1 cm. Jadi untuk dia volumenya ada 1 cm kubik. Nah, tinggal kita masukkan. Tadi kita sudah menemukan hasilnya ada 24 kubus satuan, jadi bisa kita simpulkan untuk volumenya ada 24 cm kubik seperti itu. Selanjutnya, menemukan rumus volume. Ini khusus untuk prisma, jadi untuk kelas 6. Nah, ini juga ilmu yang kita dapatkan dari tadi. Jadi untuk di sampingnya ini ternyata membutuhkan 20 kubus satuan atau 20 cm. Selanjutnya untuk yang di sini membutuhkan 10. Yang tingginya atau tumpukan ke atasnya itu membutuhkan 6. Jadi ada 20, 10, 20 dan 10 di sini akan memenuhi luas paling bawah. Jadi secara luasnya berarti mereka ada 20 kali 10. Ada 200 kubus satuan yang diperlukan. Kemudian untuk tumpukannya ada 6 tumpukan. Berarti 200 ini kali 6 tumpukan. Tinggal kita kalikan 6. Jadi ada 1200 kubus satuan yang diperlukan. Jadi jika itu tadi ukurannya ada cm kubik, ini pun hasilnya 1200 cm kubik. Ini juga berlaku untuk yang prismanya segitiga seperti ini. Jadi tinggal berapa yang dibutuhkan di bawahnya, kita kalikan dengan tumpukannya. Berapa tumpuk yang dibutuhkan di sini. Ini juga berlaku untuk yang bentuknya tabung. Jadi luas yang di bawahnya ini kan otomatis ini menumpuk. Ini juga akan menumpuk ke atas. Kubus ini juga akan menumpuk ke atas. Kubus ini juga menumpuk ke atas. Jadi semua yang ada di bawah ini kita kalikan berapa tumpukannya atau tingginya itu berapa. Jadi bisa kita simpulkan untuk volume itu adalah luas alasnya dikalikan tingginya atau tumpukan ke atasnya. Selanjutnya, menemukan rumus volume untuk limas dan juga kerucut. Nah, jadi kita berpatok pada bangun prisma tadi. Bagaimana cara kita menentukan rumus dari si limas ini? Jadi seperti ini. Syaratnya kita harus mempunyai prisma dan limas yang alasnya ini sama luasnya. Kemudian untuk tingginya sendiri itu juga sama tinggi. Bagaimana caranya? Kita menggunakan bantuan beras atau mungkin air atau mungkin pasir seperti itu.
Nah, jadi kita isikan pasir itu tadi ke dalam limas, kemudian berapa kali kita mengisi pasir ini hingga memenuhi si prisma. Nah, itu nanti kita akan menemukan bahwa ada 3 kali pengisian, jadi 3 kali diisi pasir, baru ini akan penuh. Jadi penuh dengan pasir ketika diisi dengan 3 kali pasir seperti ini. Hingga didapatkan volumenya, berarti karena volumenya prisma tadi ada luas alas kali tinggi, karena ini tadi ada sepertiganya, jadi tinggal kita tambahkan sepertiga. Ini dia volumenya. Sekarang untuk pengukuran volume benda yang tak beraturan seperti batu ini, bagaimana cara kita mengukur volume dari batu? Kita bisa menggunakan bantuan gelas ukur seperti ini. Gelas ukur ini kita ukur dulu, di sini ada 3. Ada 3 garis ya, 1, 2, 3. Jadi mungkin ini 3 mili. Nah, selanjutnya kita masukkan batu. Nah, pertambahan air di sini, ini tadi kan 3 di sini. Pertambahan inilah yang menjadi volume dari batu. Berarti ada 1, 2, ada 2 mili. Jadi volume dari batu di sini ada 2 mili. Selain itu juga bisa menggunakan gelas pancuran. Gelas pancuran tadi awalnya itu hanya ini, kemudian kita masukkan batu, airnya akan mengalir ke gelas ukur. Ternyata ada 2 mili. Seperti itu. Selanjutnya besaran yang ketiga ada berat dan massa. Nah, pada kelas rendah berat dan massa itu disatukan, atau istilah massa pada kelas rendah itu masih berat. Semua menggunakan berat. Entah itu massa, entah itu berat, semua menggunakan berat. Nah, berat sendiri itu adalah ukuran tarikan gaya gravitasi pada suatu benda. Jadi kuncinya di sini ada pengaruh gravitasi yang satuannya Newton. Kemudian untuk massa, jumlah materi dalam suatu benda dan ukuran gaya yang dibutuhkan untuk mempercepatnya. Jadi tidak dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Untuk satuannya bisa kilogram, gram, sentigram. Jadi untuk SI-nya sendiri itu ada kilogram. Nah, kemudian untuk satuan imperialnya atau digunakan di Inggris ada ounce, pound, ton. Ini pun juga sering ya kita temukan ounce dan ton di Indonesia. Untuk alat ukurnya, untuk non-standarnya ada gantungan keseimbangan. Untuk standarnya ada neraca. Yang pertama kita akan memperbandingkan berat secara persepsional. Jadi untuk kelas awal dan kelas 2 mereka harus dapat membandingkan dari ketiga buku ini apakah mereka berbeda atau sama. Nah, secara ukuran saja karena mereka dari bahan yang sama, sepertinya ini yang paling kecil, kemudian ini yang nomor 2, ini yang nomor 3. Ini dari urutan dari yang terkecil ya. Kemudian untuk buah ini, kira-kira mereka akan memprediksi bahwa semangka ini yang paling besar, kemudian untuk apel dan jeruk ini masih bisa dikatakan hampir sama. Atau mungkin ada yang berpendapat bahwa apel itu lebih berat daripada jeruk. Bisa saja. Karena ini tidak menggunakan alat ukur, hanya secara persepsional. Selanjutnya eksplorasi alat ukur massa. Jadi di sini ada timbangan beras, timbangan badan, dan timbangan lain-lain. Ini yang digunakan untuk benda-benda yang berbeda. Kemudian pengukuran massa dengan satuan non-standar. Kita ingin mengukur berapa sih massanya semangka ini, kita bisa menggunakan neraca seperti ini. Kemudian satuannya kita bisa menggunakan apel. Jadi perlu apel berapa hingga ini neracanya ini seimbang. Ternyata membutuhkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 apel. Jadi 1 semangka sama dengan 10 apel. Selanjutnya untuk mengukur massa dari semangka ini menggunakan satuan standar, kita masih menggunakan neraca sama, tapi sekarang menggunakan bandul seperti ini. Jadi bandul ini ada masanya adalah 1 kg, 1 bandul 1 kg. Ketika semangka itu sama dengan 2 bandul, berarti massa dari semangka ini ada 2 kg. Seperti itu. Selanjutnya, ini adalah salah satu hal yang biasanya siswa itu masih banyak keliru.
lebih besar massa kapas 10 kg atau besi 10 kg. Jadi sama-sama 10 kg tapi yang satunya kapas, yang ini besi. Kira-kira jawaban untuk siswa yang kurang memahami pasti akan menjawab lebih besar yang besi. Padahal ini ada sama. Semuanya 10 kg. Cuman terlihat lebih banyak yang kapas dan besinya itu kecil. Padahal besi itu kan berat. Atau mungkin ada yang menjawab lebih besar kapas karena kapasnya terlihat banyak sekali. Padahal sama. Selanjutnya mengenal perbedaan massa dan berat. Jadi kalau siswa kelas tinggi ini biasanya bertanya-tanya, sebenarnya apa sih perbedaannya? Nah, kita tadi mengenal bahwa berat itu dipengaruhi oleh gravitasi. Berarti kita harus membandingkan gravitasi yang ada di bumi dengan di benda-benda langit lainnya. Kita menggunakan bulan saja. Ketika di bumi, orang ini masanya 120 kg. Ketika di bulan, juga sama, 120 kg. Tapi ketika di bumi, dipengaruhi oleh gaya gravitasinya ada 10, maka beratnya ini akan jadi 1200 Newton. Sedangkan ketika di bulan, beratnya hanya 200 Newton. Seperti itu. Selanjutnya, besaran yang keempat ya, ini tadi ada sudut. Untuk pengertiannya sendiri, ada besarnya suatu rotasi, suatu ruas garis dari satu titik pangkal ke posisi yang lain. Oke, untuk satuannya non-standarnya itu ada lipatan kertas. Untuk standarnya ada derajat busur. Alat ukurnya bisa menggunakan yang non-standar ya, bisa menggunakan kertas origami. Untuk yang standar bisa menggunakan busur derajat. Selanjutnya pengenalan sudut dan jenisnya. Jadi untuk kelas 3 itu sudah mulai dikenalkan jenis-jenis sudut. Kita bisa memulai kegiatan dengan seperti ini. Ini mungkin kertas ya. Kertas kita bagi menjadi 4 seperti ini. Potongannya harus tegak lurus hingga menghasilkan hasil akhir yang ini. Selanjutnya kita akan membuat beberapa sudut. Jadi ini sudut yang sama persis dengan potongan kertas ini tadi disebut dengan siku-siku. Kemudian lebih kecil dari potongan kertas ini tadi itu lancip, kemudian yang lebih besar itu tumpul, dan yang 2 kali dari potongan ini tadi sama seperti ini sudut lurus. Jadi 2 kali sudut potongan ini tadi. Selanjutnya mengukur dengan yang non-standar. Jadi ini menggunakan lipatan kertas. Misalnya kita mempunyai kertas berbentuk lingkaran seperti ini, kita lipat-lipat menjadi 8 bagian, 10 bagian, 8 bagian. Selanjutnya kita akan memperkirakan bahwa sudut segini itu besarnya adalah 1 sudut satuan. Untuk yang ini berarti ada 2, ini ada 3, ini ada 4, dan ini ada 5 sudut satuan. Itu menggunakan lipatan kertas. Selanjutnya kita menggunakan kertas yang dipotong seperti ini. Ini irisan kertas. Jadi sudut yang kita hitung adalah sudut yang berwarna biru. Kita menggunakan irisan kertas ini sebagai satuannya. Jadi ketika kita tempelkan di sini atau terapkan di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 irisan kertas ditambah ada sedikit di sini. Anggap saja ini setengah. Jadi ada 7,5 irisan kertas. Seperti itu. Untuk yang satuan standarnya pasti menggunakan alat ukur yang standar. Dan alat ukur yang standarnya ini ada penggaris sudut dan juga ini ada busur. Yang selanjutnya misalnya kita ingin mengukur sudut yang terbentuk dari laptop ini dengan menggunakan satuan yang standar. Nah, kita tulis kembali sudutnya, jadi bentuknya seperti ini. Selanjutnya tinggal kita ukur dengan busur derajat. Jadi satu garis di sini harus lurus dengan angka 0. Di sini garisnya harus lurus. Kemudian tinggal kita lihat garis yang satunya ini menunjukkan angka berapa. Ternyata di sini ada angka 60. Berarti besar dari sudut ini adalah 60 derajat. Selanjutnya ada besaran waktu. Untuk waktu sendiri adalah besaran yang abstrak karena waktu bukanlah objek yang dapat dilihat atau dirasakan. Ada 2 jenis besaran yang bisa diukur, yaitu waktu terjadinya dan durasi kejadian. Untuk satuannya, non-standar sendiri ada tepukan,
hitungan, aba-aba. Untuk standarnya yang SI ada detik, yang lainnya ada menit, jam, hari, minggu, bulan, dan tahun. Untuk alat ukurnya, non-standar ada jam pasir, arah matahari, hitungan manual, dan lain-lain. Untuk yang standar, biasanya kita menggunakan jam atau stopwatch, dan lain-lain. Selanjutnya, untuk kegiatan belajar untuk mempelajari waktu, ada perbandingan waktu secara persepsional. Jadi untuk kelas 3 biasanya ada permasalahan seperti ini. Untuk kegiatan ini dan ini itu lebih lama mana? Jadi untuk kegiatan mandi dengan belajar itu lebih lama mana? Untuk siswa yang rajin belajar, ini pasti akan menjawab lama belajar. Terus untuk memasak dan minum air lebih lama mana? Ternyata lebih lama yang memasak. Begitu juga seterusnya. Selanjutnya, membaca jam. Ini juga untuk kelas 3. Nah, untuk di Indonesia mungkin ini tidak cukup familiar. Jadi ada jam yang hanya menggunakan satu jarum. Jadi hanya menunjukkan jamnya saja. Jadi jika tepat di jam 7 ini artinya jam 7 tepat. Ketika ini jam 9 tapi lebih, ini jadi jam 9 lebih sedikit. Ini ada di antara di sini. Di antara 2 dan 3. Jadi 2 lebih setengah atau setengah menuju 3. Seperti itu. Selanjutnya untuk jam yang familiar di Indonesia atau menggunakan 2 jarum. Jadi ada jarum yang pendek dengan jarum yang panjang. Pendek ini menunjukkan jam, untuk yang panjang menunjukkan menit. Oke, langsung saja untuk yang pendek itu di jam 4, berarti 04. Kemudian yang panjang ada di angka 2. Bagaimana cara membacanya? Kita berpatok pada angka 12 di sini ada menit ke 0. Ketika loncat 1 artinya ini 5 menit. Ketika loncat 2 berarti ditambah lagi 5 menit lagi. Jadi ada 10. Jadi jam 4 lebih 10. Jam 4 04.10. Kemudian pengukuran durasi waktu. Jadi ini menggunakan MT timeline. Soalnya seperti ini. Sekolah hari ini mulainya telat, mulai jam 10.45. Kemudian keluarnya itu jam 3.30 PM ya ini. Jam 3.30 sore. Jadi kita menggunakan MT timeline. Jadi dari 10.45 ke jam 11 itu ada 15 menit. Kemudian jam 11 ke jam 12 ada 1 jam. Jam 12 ke jam 3 ada 3 jam. Kemudian jam 3 ke 3.30 ada 30 menit. 30 menit. Nah, tinggal kita hitung. Jadi ada untuk jamnya ini ada 1 dan 3, berarti ada 4 jam. Untuk menitnya di sini ada 15 dan 30, 45 menit. Untuk yang selanjutnya dimulai pukul 11.30, if it lasts 2 hours and 15 minutes, kapan ini akan berakhir? Jadi tinggal ditambah saja 2 jam. 11.30 ditambah 2 jam berarti akan berakhir pada 1.30. Ditambah lagi 15. 30 di sini ditambah 15 jadinya 45. Jadi hasil akhirnya 1.45. Besaran yang selanjutnya ada uang. Jadi uang adalah alat tukar atau standar pengukur nilai kesatuan hitungan yang sah. Nah, untuk jenis dan nilainya kita biasa menggunakan di Indonesia itu ada 2 jenis, ada yang logam dan kertas. Logam itu mulai dari nilai 100 hingga 1000. Untuk kertas sendiri ada yang nilainya 1000 hingga 100.000. Nah, perwujudannya seperti ini. Oh, ternyata yang logam ada yang mulai Rp50 hingga 1000. Kemudian untuk yang kertas ada 1000 hingga 100.000. Dan yang terbaru kita ada pecahan 75.000 ya untuk yang kertas. Selanjutnya mengukur sejumlah nilai uang. Jadi ada sejumlah mata uang yang ada sejumlah pecahan uang yang berbeda. Di sini ada 10.000. Kemudian kita jumlahkan dengan 5.000 berarti ada 15.000. Kita jumlahkan dengan yang 2.000 ada 17.000. Selanjutnya yang logamnya ada 500 ditambah 100 ada 3. Berarti ini ada 800. Jadi totalnya ada 17.800. Selanjutnya besaran yang terakhir ada suhu. Suhu sendiri adalah besaran yang menyatakan tingkatan panas atau dingin suatu benda.
Untuk standarnya, satuan standarnya, untuk SI-nya ada derajat Kelvin, yang lainnya ada Celsius dan Reaumur. Untuk imperialnya itu ada derajat Fahrenheit. Alat ukurnya bisa telapak tangan untuk yang non standar dan termometer untuk yang standar. Kegiatan yang pertama adalah perbandingan suhu secara persepsional. Jadi teh hangat atau teh panas dibandingkan dengan es teh. Pasti siswa sudah ahli menjawab bahwa teh panas ini yang lebih tinggi suhunya atau lebih panas dibandingkan es teh. Kemudian pengukuran suhu. Ini alatnya, ini wujud dari termometer. Ini tinggal kita celupkan, itu jika cairan ke ini air raksa yang di bawah ini tinggal kita celupkan saja ke yang akan diukur. Atau mungkin jika ini untuk benda padat bisa cara lain yang intinya ini harus berada pada benda yang diukur. Nah, tinggal kita hitung saja. Kita menggunakan yang Celsius saja, di sini ada 0 derajat. Ternyata untuk satuan yang Fahrenheit, karena ini 20 berarti ini 30. Nah, di sini ada 32 derajat Fahrenheit. Kita menggunakan Celsius saja. Untuk yang benda kedua ternyata menunjukkan sini ada 24, sekitar 24 derajat Celcius. Untuk benda yang ketiga kira-kira ada 41 derajat Celcius, seperti itu. Selanjutnya untuk perbandingan suhu, ada yang Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Ya, di sini untuk titik bekunya hanya Celsius dan Reaumur yang dimulai di titik 0, sedangkan Fahrenheit ada di 32 dan Kelvin ada di 273. Jika kita jumlahkan dari mulai titik beku ke titik didih, di sini ada 100 dan sedangkan Reaumur ada 80. Untuk Fahrenheit ini ada 180 ya. Kemudian di Kelvin itu ada 100 sama. Jadi jika kita bandingkan, di sini ada 5, di sini ada 4, ada 9 dan di sini juga ada 5 sama perbandingannya. Nah, ini dia yang kita gunakan. Jika kita mengukur dari Celsius ke Reaumur, maka kita menggunakan 4/5 dikali berapa derajat Celcius yang diketahui tadi. Nah, hasilnya itu adalah berapa derajat Reaumur. Untuk yang lain, ini tadi contohnya untuk yang Fahrenheit ke Celcius. Nah, karena ini tadi mulainya atau titik bekunya Fahrenheit itu tidak 0, maka ada tambahan spesial. Fahrenheit-nya ini itu dikurangi dulu 32 biar setara, biar titik bekunya itu setara di 0, jadi harus dikurangi 32. Nah, untuk perhitungannya sama saja. Jadi Celsius itu memiliki 5, kemudian Fahrenheit perbandingan tadi ada 9, jadi 5/9 dikalikan Fahrenheit ini dikurangi dulu 32. Nah, hasilnya baru nanti derajat Celsius, seperti itu. Nah, ini untuk pemaparan materi mengenai konsep pengukuran. Semoga bermanfaat. Maaf tadi jika banyak sekali kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.